Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi nasta'in ala murid dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da mu ba'du. Kembali lagi bersama saya Gus Saad dalam kajian Tafsir Luqman. Kali ini kita akan membahas karakter juz untuk bulan lahir Agustus atau Sya'ban. Ada dua surat di dalam bulan lahir Agustus atau Sya'ban ini, yaitu surat ke-82 dan surat ke-28. Atau bisa dibilang surat hijabnya, surat ke-82, dan surat hijibnya adalah surat ke-28. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah surat ke-82. Suratnya adalah Al-Infitor, artinya terbelah. Nah, ini hampir sama dengan karakter di bulan Juni. Kalau bulan Juni suratnya adalah Al-Insyiqaq, yang memiliki arti yang sama dengan Al-Infitor, yaitu terbelah juga. Nah, cuman menariknya di surat ke-82 nih, Al-Infitor di sini terbelah. Terkadang dalam bahasa Arab, Al-Infitor di sini juga bisa diartikan ledakan ya. Makanya kalau dalam bahasa Arab ada bom yang meledak, itu seringkali diartikan ledakannya itu infitor, disebutnya infitor atau sesuatu yang meledak. Di sini kita akan korelasikan dengan karakter seseorang yang lahir di bulan Agustus atau Sya'ban. Terbelah, kemarin sudah kita singgung bahwa orang yang lahir di bulan Agustus atau Sya'ban, terbelah di sini artinya yang namanya terbelah kan berarti ada sebuah pertama ya. Yang pertama adalah sebuah pilihan. Ya. Makanya dalam kehidupan orang yang lahir di bulan Agustus atau Sya'ban itu sering dihadapi pada sebuah dilema atau sebuah pilihan ya. Kalau istilahnya itu seperti makan buah si malakama gitu. Dihadapkan pada sebuah pilihan yang masing-masing itu harus secara bijak untuk menentukan pilihannya, sesuaikan dengan hatinya. Jadi tidak perlu terburu-buru dalam menentukan pilihan, rasakan mana yang terbaik buat diri Anda dan yang sesuai dengan hati nurani Anda. Ini yang perlu dipahami. Kemudian surat Al-Infitor tadi seperti saya bilang bahwa memiliki arti juga ledakan. Ya. Nah, ini juga bisa menggambarkan karakter orang yang bulan lahir atau memiliki surat Al-Infitor, memiliki ledakan. Nah, di sini juga mengandung artian bahwa orang yang lahir di bulan Agustus itu dalam menyampaikan tuh selalu antusias gitu loh. Istilahnya kalau bahasanya itu secara hiperboliknya tuh meledak-ledak lah gitu. Nah, bisa jadi terkadang dalam menceritakan sesuatu itu sepele, tapi bagi orang yang mendengarkan terkesan wah gitu. Nah, dia pandai membungkus cerita-cerita yang sederhana, yang biasa menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, di sini bisa juga menjadi sebuah indikasi tentang profesi atau keahlian apa yang bisa dibilang menjadi sebuah bakat yang menarik untuk digeluti gitu. Ya, salah satunya adalah dia bisa menjadi seorang yang pencerita gitu ya. Pencerita artinya dia cukup bisa menjadi sebuah perhatian ketika dia menyampaikan sesuatu. Nah, kemudian Al-Infitor di sini, kalau kita lihat jumlah ayatnya adalah 19. Surat ke-19 bagaimana kita tahu adalah suratnya Maryam, ya Maryam. Ya mungkin kalau kita artikan secara sederhana, Maryam kan gambaran seorang wanita ya. Nah, meskipun begitu, ada sisi-sisi kelembutan, ya, ada sisi-sisi keibuan dalam tanda kutip ya, sisi keibuan bagi orang yang lahir di bulan Agustus atau Sya'ban. Ya, jadi istilahnya itu
memiliki perasaan yang lembut, mudah tersentuh, mudah terharu, ya. Ya, bagaimana layaknya sifat wanita pada umumnya, ya. Kemudian Maryam juga gambaran. Nah, di sini yang harus hati-hati adalah terkadang tanpa tanpa disadari, mungkin karena tadi ya, mungkin karena gaya bicaranya yang meledak-ledak, hiperbolis, ya, itu terkadang bisa menimbulkan fitnah. Nah, ini harus hati-hati. Karena apa? Sebagaimana kita tahu bahwa Maryam, ya, itu melahirkan anak, dalam hal ini adalah Nabi Isa, tanpa seorang bapak. Ini kan bisa menimbulkan fitnah yang luar biasa. Tapi di sisi lain, ya, di sisi lain, kalau kita lihat bahwa itu kan merupakan suatu mukjizat yang Allah berikan kepada Maryam. Nah, ini juga tidak jauh dari kehidupan orang yang lahir di bulan Agustus atau Sya'ban. Terkadang tanpa disadari ada mukjizat-mukjizat, ya, tanpa diduga, tanpa dinyana-nyana itu terjadi dalam kehidupan Anda. Nah, ini yang wajib Anda syukuri. Wajib Anda syukuri dibandingkan dengan surat-surat di bulan yang lain. Tapi yang harus hati-hati juga adalah sangat dekat dengan fitnah. Nah, itu harus hati-hati. Kemudian kita akan coba lihat lagi dari sisi posisi, ya, dari sisi posisi di juz 30, ya. Surat ke 82 atau Al-Infitor, ya, 82 Al-Infitor, itu terletak di, secara ain, itu terletak di ain ke-6, ya. Secara maaf, secara ain, ya betul. Secara ain terletak di ain ke-7, maaf, ain ke-7 dari juz 30. Ya, ain ke-7 dari juz 30. Nah, maaf, ain ke-7 di sini memiliki arti, kalau dari tafsir Luqman, ya. Ain ke-7 di sini artinya adalah paru-paru. Paru-paru input output, ya. Nah, di sini juga menjadi gambaran dari orang yang lahir di bulan Agustus. Itu mereka atau Anda yang lahir di bulan Agustus itu sangat welcome terhadap masukan. Jadi terbuka terhadap saran, terbuka terhadap pendapat orang lain. Nah, jadi dia tidak menangnya sendiri, tidak. Dia lebih welcome terhadap, karena di situ justru dari pemikiran-pemikiran, entah itu teman, entah itu rekan kerja, entah itu orang tua atau lingkungan di mana dia tinggal atau berada, itu dia benar-benar memperhatikan, benar-benar nyimak lah, kalau bahasanya itu nyimak apa yang orang omongkan. Itu benar-benar dia bisa menjadi seorang pendengar yang baik, orang yang lahir di bulan Agustus itu. Nah, ini kalau dari sisi surat Al-Infitor, yaitu surat ke-82 dalam Al-Quran. Kemudian surat yang kedua, yaitu surat hijibnya, yaitu surat ke-28. Surat ke-28 dalam Al-Quran adalah Al-Qasas, artinya cerita-cerita. Nah, ini kan relevan, ya, relevan dengan apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ya, bahwa cocok untuk menjadi seorang pencerita. Satu pencerita. Kemudian kalau dari sisi agama, dia bisa menjadi seorang mubaleh, ya, atau menjadi seorang ustadz, atau menjadi seorang kiai, penceramah, ya, karena dia dalam menyampaikan sesuatu itu runut, dia guru. Nah, itu bisa menjadi profesi yang sesuai dengan orang yang lahir di bulan Agustus atau Sya'ban, ya. Al-Qasas, cerita-cerita itu juga, ya, di sini juga harus hati-hati, ya. Di sini harus hati-hati juga. Terkadang itu meski begitu, orang yang lahir di bulan Agustus atau Sya'ban itu mudah terpengaruh oleh cerita-cerita, ya, dan suka mendengar cerita-cerita. Gitu. Ya, senang banget tuh dengar cerita atau dongeng segala macam. Ya, karena bukan walaupun dia pun juga, meskipun dia memiliki kemampuan untuk berdongeng atau bercerita, dia juga senang untuk mendengarkan cerita-cerita. Bisa dibilang orang yang lahir di bulan Agustus atau Sya'ban ini bisa menjadi teman yang baik, ya, untuk kita berkeluh kesah, bercerita, ya, karena dia welcome.
Orang yang senang bisa menjadi seorang pendengar yang baik. Kemudian surat Al-Qasas ya, atau cerita-cerita ini memiliki jumlah ayat 88. Surat ke-88 adalah Al-Ghasyiyah, hari pembalasan. Nah, sudah saya jelaskan beberapa kali ya tentang surat Al-Ghasyiyah atau hari pembalasan. Dia bisa menjadi seorang pendendam juga. Dia juga bisa menjadi seorang yang tidak pernah lupa akan kebaikan orang lain. Nah, ini kan positif negatifnya ya. Kemudian kita akan coba lihat dari sisi jumlah tanda ruku atau tanda ain yang ada di surat Al-Qasas. Jumlahnya adalah 9. Ada 9 tanda ruku yang dimiliki oleh surat Al-Qasas. Ya. 9 atau ain ke-9 dalam tafsir Luqman memiliki arti hati atau nurani. Nah, di sini juga bisa memberikan suatu gambaran tentang karakter atau sifat dari orang yang lahir di bulan Agustus atau Sya'ban. Dia sangat berhati-hati dalam mengambil sikap, dalam mengambil tindakan, dalam mengambil keputusan. Dia benar-benar orang yang tidak gegabah ketika menentukan sebuah keputusan. Ya, meskipun resikonya adalah lama ketika mengambil keputusan karena sikap kehati-hatian yang dimiliki. Kemudian kalau kita lihat lagi, hati atau nurani ini juga bisa memberikan gambaran bahwa orang yang lahir di bulan Agustus atau Sya'ban ini cukup mengerti dan gampang memahami niatan seseorang atau apa yang di hati kecil seseorang inginkan tuh dia peka, bisa dibilang peka terhadap keinginan seseorang. Pengennya seperti apa, maunya seperti apa itu dia bisa menyelami dalam tanda kutip, menyelami hati seseorang. Nah, seperti saya bilang tadi bahwa dia bisa menjadi seorang kawan yang baik, pendengar yang baik. Ya, walaupun belum tentu bisa memberikan solusi, tapi kan bagi seseorang yang ketika memiliki sebuah masalah, memiliki sebuah memiliki kesulitan di dalam hidupnya, dia cukup bisa diandalkan menjadi teman yang baik. Nah, inilah gambaran dari orang yang dilahirkan di bulan Agustus. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, ada salah penafsiran, ada salah menyampaikan dalam hal mendeskripsikan karakter seseorang dari bulan lahir, itu murni kesalahan saya. Bukan dari Al-Qur'annya atau dari istilahnya itu penterjemahan Al-Qur'an. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, matur suwun.